Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mubes dan diselenggarakanlah musyawarah besar pada bulan Mei, ya. Ingat betul tanggal 26 Mei tahun 2021 ya, 2021. Dan melalui musyawarah itu kita dihadapkan pada satu problem ya, Bapak Ibu sekalian. Itu pada saat itu ketua kita Pak Jamaluddin wafat di podium pada saat beliau berpidato. Ya, itu ketuanya juga masih Azuriansa. Ya, ini 3 kali berturut-turut ketua luar biasa ini. Ya, tetapi seperti apa yang beliau sampaikan tadi, sehebat apapun juga dia tidak akan bisa menyelesaikan 3 pekerjaan besar itu tanpa dukungan kita bersama. Dan oleh karena itulah maka banyak di antara kita menyebut Kali Bunda itu adalah Kalibu. Kalibu itu artinya keroyok, ya, mengeroyok semua pekerjaan-pekerjaan sehingga pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan baik. Kalau ada orang mendengar persoalan-persoalan yang melibatkan lapor dan kebetulan ini kayak disambut, ini saya ulangi ya, pada kesempatan ya. Pada saat itu dalam pikiran saya juga karena saat itu usia saya sudah sekitar 40-an tahun. Karena usia hijrah itu 40 tahun, ya. Usia kenabian 40 tahun, bukan berarti kata bukan. Kalau alam nggak bisa ya. Jadi di saat itu gayung bersatu bahwa memang harus ada satu tempat berhimpun masyarakat Laporo yang ada di Kalimantan Timur yang ada di Samarinda. Ini terutama kepada ketua yang baru, ya, ketua Samarinda, kepada wakil ketua, kepada sekretaris, ini harus saya sampaikan sejarah ini supaya mengetahui. Salah satu model yang kita menjadi perlunya berhimpun itu adalah teman-teman kita di Magus. Ini terus terang ya. Kenapa kita jadikan model mereka? Kita sangat suka apa yang mereka lakukan. Pertama adalah kalau ada para delang, ada kepala desa yang datang dari kampung, itu ada organisasi yang menyambut mereka, merayakan dan berbagai kegiatan. Bahkan saya pernah suatu waktu tahun sekitar 81 atau 82 ada seminar budaya yang dilaksanakan oleh masyarakat Gunung Mangga. Pada saat itu saya diminta untuk menjadi salah satu pembahas, ya, dan pembicaranya adalah Pak Magaraka pada saat itu, ya. Nah, dari model yang ada pada mereka itu lalu terpikir apa yang disampaikan oleh Ibu dengan saya, berpikir bahwa sudah saatnya kita ini untuk juga melakukan hal yang sama. Ini pada saat itu ya, ini supaya tidak bias, ya. Nah, sehingga berpikir oleh kita bahwa oh iya, organisasi ini perlu, ya. Organisasi yang harus kita bikin ini perlu untuk tempat berhimpun. Tetapi kan kita nggak mungkin merombak apa yang ada di Magus. Di Magus kan memang dia sudah settle, sudah bagus gitu ya. Jadi anggaplah ini tetangga, teman baik gitu. Konsepnya waktu itu seperti itu. Dan memang sampai sekarang ya kita teman baik dengan mereka. Kita teman baik. Muncullah sejarah masa lampau. Ya. Dalam sejarah masa lampau itu lalu muncul bahwa Laporo itu dalam keberadaan kita di Kabupaten Buton sana pada saat itu bermula dari Lipu Malanga, ya, atau Lipu Ngau, dan karena kehidupan masyarakat yang begitu sejahtera, ya, dengan pertumbuhan manusia yang begitu banyak, maka kemudian menghadapi problem sempitnya lahan usaha. Ini sekitar mungkin 1600 masih 1700 orang yang terus dikaji sejarah ini kalian. Lalu keluar beberapa orang untuk mencari penghidupan di tempat lain. Ya, singkat cerita, dalam proses itu tumbuh 4 kampung besar di luar Gunung Sejuk, ya, di luar bukan Gunung Sejuk ya, Lipu Mangau waktu itu. 4 kampung besar itu adalah Bugi yang pertama terbentuk. Sejarah itu ya, orang mencatat Bugi itu 1834
ya. Kemudian Kombeli 1837, ini terus dikaji sejarah ini. Kemudian Gonda, dan yang keempat adalah Katelemando. Jadi 4 kampung besar ini adalah kampung yang pertama sekali terbentuk sebagai ekspansi dari kampung di Bengawan yang begitu besar. Ya, ini sejarah ya teman-teman sekalian. Sejarah itu dikemukakan oleh ayahnya Bu Halimah, almarhum Haji Lambone Perkasa. Saya itu sudah pernah mengetahui sejarah itu, dan kemudian setelah saya konfirmasi dengan orang tua saya, beliau mengatakan benar. Ya, beliau mengatakan benar, dan ayah saya waktu itu masih hidup ya, di tahun 2000-an. Jadi ada 4 kampung yang terbentuk di luar Lubuk Bengawan waktu itu, yaitu Kombeli, Dugi, Gonda, dan Katelemando. Berarti kemudian terpikir bahwa organisasi yang kita bentuk ini adalah mencakup 4 kampung tadi itu, ya. Maka namanya Kalibunda. Jadi kalau teman-teman kemarin kita kuis di di Serayu, itu nggak ada yang tahu apa itu Kalibunda itu, ya. Jadi Kalibunda itu adalah Kombeli, ya. A itu adalah Katelemando, Li-nya itu adalah Kombeli, U itu adalah Bugi, Da itu adalah Gonda. Maka terbentuklah nama organisasi setelah melalui rapat-rapat di tahun 2000 itu, maka didapatlah nama itu Kalibunda. Lalu muncul perdebatan lagi. Perdebatannya adalah Kalibunda itu ada di sana, ya, bukan di Kalimantan Timur, bukan di Buton. Nah, sehingga kemudian Pak Haji Lambone almarhum, beliau menyatakan kalau begitu sinar. Sepakat semua. Apa artinya sinar itu? Adalah cahaya, ya. Cahaya berasal dari yang ada di sana, cahayanya ada di sini. Maka sepakat kalau nama organisasi adalah Sinar Kalibunda. Itu tahapan, ya, tahapan terbentuknya nama itu, ya. Nah, setelah itu terpikir lagi, terus nama lengkapnya apa? Nama lengkapnya tadinya adalah kerukunan warga apa? Ya. Akhirnya kita sepakat bahwa ini kerukunan warga Kalti asal Buton, Laporo, Sinar Kalibunda. Kenapa seperti itu? Karena begini, ini bukan warga Buton yang ada di Kalimantan Timur, tetapi warga Kalti yang kebetulan berasal dari Buton. Jadi sejarah ya perlu saya jelaskan kembali, merefresh pada ketua-ketua baru sehingga bisa menjelaskan hal itu. Lalu muncul lagi, loh ini Samarinda apa Kalti? Kan gitu. Samarinda apa Kalti? Nah, waktu itu kemudian kita terus berdiskusi, berdebat sepanjang tahun 2000 kita berdebat, ya. Ada Pala Uje, ada Pala Suti kita ikut pada waktu itu, dan sebagian besar dari kita ya ikut pada saat itu. Lalu terpikir, lalu yang di Tenggarong diapain? Kan gitu. Ada warga Tenggarong, ada yang di Balikpapan, ada di Pasir, segala macam. Akhirnya sepakat wilayahnya wilayah Kalimantan Timur, walaupun orangnya sedikit. Tempat, ya, mungkin di Tenggarong, atau Tenggarong banyak ya, Jokai banyak, tapi yang sedikit di Balikpapan, kemudian Pasir itu nggak terlalu banyak. Tetapi sebagai organisasi yang digagas dalam masa jangka panjang ke depan, maka tetap aja itu kita sebutkan adalah warga Kalimantan Timur. Itu ya teman-teman sekalian. Maka kemudian dengan hasil diskusi-diskusi seperti itu, lalu kita sepakat nama organisasi adalah Kerukunan Warga Kalimantan Timur asal Buton, Laporo, Sinar Kalibunda. Ini ya, dan saudara sekalian, terutama generasi muda. Dan organisasi ini adalah organisasi yang kita bangun khusus untuk menyambung silaturahmi masyarakat Laporo yang ada di Samarinda, yang ada di Kalimantan Timur. Lalu kemudian Bapak dan saudara sekalian, karena orang yang bergabung ini mengerti arti organisasi, maka disusun ADART waktu itu. Ya, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kemudian kita mengerti juga administrasi pemerintahan. Maka kemudian kita mengurus notaris, ya, melalui Pak Joni Padli, makasih Pak Joni Padli waktu itu. Lalu terdaftar di Kas Bangpol, ini organisasi kita. Ya.
Lalu organisasi ini rupanya berkumpul orang-orang kreatif, orang-orang yang sangat cerdas ya. Maka kemudian muncul pikiran-pikiran, ayo kita ulang tahun tiap tahun, kan gitu ya. Ayo kita adakan perlombaan-perlombaan untuk bisa melaksanakan kegiatan meriah. Kita laksanakan kegiatan. Dan kita melaksanakan kegiatan itu tidak ada maksud lain selain untuk meningkatkan dinamika berorganisasi daripada masyarakat kita yang ada di Narkalibunda itu sendiri. Ya. Organisasi ini tidak didesain untuk menyaingi yang lain, enggak, sama sekali tidak. Ya. Kan ini rumah tangga sendiri, ini kita punya rumah tangga, ini ada rumah tangganya orang lain, kan gitu. Ibarat rumah itu, saya punya rumah, kita punya rumah di sini, ada orang rumahnya di sana, ini nggak pernah ganggu rumah yang sebelah situ, nggak pernah gitu, nggak pernah ganggu, ya. Tentu harapan kita rumah sana jangan ganggu juga di sini, ya. Jangan ganggu, nggak bisa itu ganggu rumah itu, ya. Kenapa? Karena ini ada independensi di rumahnya itu. Masa ya di sini dia masak apa namanya ikan asin, di sana marah gitu ya, nggak bisa. Di sini mau tasnya anaknya, di sana marah, nggak bisa itu, nggak bisa ya. Ini lalu macam-macam ya, PP segala macam ya terhadap kita, tapi intinya seperti itu ya. Intinya seperti itu, sama sekali tidak dihadirkan untuk apa dan sebagainya. Ya. Nah, dalam melaksanakan kegiatan ini sama dengan hari ini. Ini juga mau disiarkan, mau dibawa kemana-mana nggak apa-apa, ya. Jadi kawan-kawan sekalian, jangan pernah takut bergabung di Sinar Kalibunda. Intinya itu sejarah. Ya. Jangan pernah khawatir, sebab masuk di organisasi ini kita memiliki satu kebersamaan yang luar biasa. Ya, kita bersatu di sini, siapapun nggak boleh mengganggu kebersamaan yang kita terbentuk siapapun. Ya, jangan pernah goyah terhadap keberadaan kita di organisasi. Ya. Tetapi kalau ada tetangga, kan gitu ya, ingin gosip segala macam, biarkan aja, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau misalnya tetangga beli TV, kemudian tetangga yang lain bilang itu mungkin curi uang segala macam, nggak usah dipikirin. Ya, nggak usah dipikirkan. Kenapa? Karena memang ini rumah tangga kita, nggak pernah mengganggu rumah tangga orang lain. Perjalanannya terus berjalan ya. Apa dan sekalian, saya memimpin 2 periode ya. Setelah 2 periode saya memimpin, itu saya anggap sebagai tahap pengembangan organisasi. Kan penumbuhan lah, ya. Nggak ada apa-apa itu organisasi ini pada saat ini, nggak ada apa-apa. Ya. Orang yang ngumpul-ngumpul paling 30-40 orang, nggak sampai ratusan seperti itu. Kemudian setelah saya tahu persis, saya sebagai pimpinan organisasi, saya menganggap diri saya itu adalah pilot. Ya. Apa itu pilot? Pilot itu kalau pesawat terbang dari Balikpapan ke Jakarta itu waktunya 2 jam. Yang melepas di sini berharap 2 jam nanti sampai di sana. Yang menunggu di sana berharap juga 2 jam itu sudah tiba. Jangan sampai di udara nggak mau turun. Ada organisasi seperti itu. Puluhan tahun dia habis dilantik, padahal masih jabatannya di Batavia. Nggak pernah ganti dia itu, nggak pernah ganti. Ya, mari kita belajar terhadap bagaimana organisasi. Sehingga kemudian kita laksanakan musyawarah besar, ya, yang memang budaya organisasi itu seperti itu. Walaupun waktu itu agak tertunda sekitar 5 bulan ya, Pak Panda ya, sudah 5 bulan. Terpilihlah Pak Panda sebagai ketua periode ketiga, ya, ketua periode ketiga. Nah, periode berikutnya terpilih lagi, berarti Pak Panda itu adalah periode ketiga dan keempat sebagai ketua Sinar Kalibunda. Artinya apa? Mekanisme organisasi kita laksanakan, dan ini kita berikan sejarah kepada generasi muda kita bahwa membangun organisasi seperti itu, ya kan? Seperti itu. Jadi organisasi harus sesuai dengan marwahnya, bahwa ketika ditentukan 4 tahun, yang 4 tahun harus diadakan musyawarah untuk terjadi kegiatan. Dan kemudian setelah Pak Panda selesai, kita laksanakan musyawarah besar lagi, terpilihlah almarhum Jamaluddin sebagai ketua umum.
Beliau adalah ketua umum yang kelima, tapi beliau karena meninggal di panggung Sinar Kalibunda, kita nobatkan beliau sebagai ketua abadi Sinar Kalibunda. Ya. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Ya. Dan seperti apa yang saya sampaikan tadi, kemudian kita menyepakati bahwa beliau ketua abadi, kemudian Pak Tuan mengatakan lain, maka Pak Nurdin kita terpilih sebagai ketua Sinar Kalibunda yang ke-6, ya, yang ke-6 ya Pak Nurdin ya. Nah, dengan demikian maka sahabat sekalian, Sinar Kalibunda hadir untuk membangun persaudaraan. Sinar Kalibunda hadir untuk membangun silaturahmi di antara kita sekalian. Sinar Kalibunda hadir untuk membangun kebersamaan, sehingga apa yang kita lakukan ini adalah dari kita untuk kita, dan jangan pernah berhenti untuk berkreasi membangun Sinar Kalibunda yang baik. Nah, ternyata kalau orang-orang hebat berkumpul, ya, maka kemudian sekitar 2014 muncul lagi koja-koja. Ya, nggak apa-apa ya, kita agak lama-lama ya. Koja-kojanya apa? Lapor itu kan nasional nggak pernah bersatu. Di Kuto ada lapor, di Bau-Bau ada lapor, ada organisasinya juga. Di Kalimantan Timur ada, di Ambon sana, ada di Papua sana, ada di Jakarta, ada segala macam. Apa mungkin nama lapor ini akan hilang dalam sejarah perjalanan kehidupan? Saya dari awal selalu menyatakan lapor tidak akan pernah hilang. Kenapa? Kemarin pada saat perkara Kernas ada yang namanya Budiono di Papua sana ingin bentuk lembaga adat. Hanya untuk buku kecurangan, telepon di kampung nanti mau beli bendera. Bayangkan itu ada di